Apa kabar hari ini? Luar biasa sukses. Portfolio PTPR berakhlak, Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. PTPN Tunggu juara. Kami siap memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Manusia memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kompeten. Kami siap untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Siap untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang saya hormati Bu Erna, Pak Esa, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sharing session di hadapan teman-teman yang kebetulan pada hari ini mengambil tema membangun budaya sadar risiko untuk mitigasi culture risk. Langsung saja ya. Jadi, di setiap organisasi pada dasarnya memiliki budaya, baik yang terbentuk secara sadar maupun tidak sadar. Budaya ini dapat menjadi kekuatan besar atau justru sumber resiko yang melemahkan. Culture risk muncul ketika budaya organisasi tidak mendukung praktik kerja yang selaras dengan tata kelola perusahaan. Untuk mencegahnya dibutuhkan risk culture atau budaya sadar risiko. Konsep budaya sadar risiko yaitu pola perilaku kolektif di mana setiap individu memahami, menyadari, dan mengambil tanggung jawab terhadap risiko di dalam pekerjaannya. Dengan budaya sadar risiko, setiap karyawan tidak hanya fokus pada target, tetapi yang paling penting adalah juga punya cara mencapai target tersebut sesuai dengan etika, integritas, dan aturan yang berlaku. Ada beberapa indikator organisasi yang rentan terhadap culture risk. Yang pertama adalah karyawan merasa takut menyuarakan pendapat atau masalah. Yang kedua, praktek kerja mengabaikan prosedur demi hasil yang cepat. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang manajemen risiko. Yang keempat, pemimpin hanya fokus pada pencapaian angka bukan pada proses. Ada beberapa cara membangun budaya sadar risiko di dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah komitmen manajemen puncak. Manajemen harus menunjukkan bahwa kesadaran risiko adalah sebuah prioritas. Yang kedua adalah integrasi di dalam proses kerja. Setiap kebijakan, prosedur, dan proyek harus melalui analisis risiko. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan. Seluruh karyawan harus diberikan pelatihan manajemen risiko sesuai level pekerjaannya masing-masing. Yang keempat adalah sistem reward dan sanksi. Adanya sistem reward atau penghargaan bagi karyawan yang menerapkan budaya sadar risiko dengan baik. Sebaliknya, ada sanksi yang jelas untuk karyawan yang melakukan pelanggaran. Yang kelima adalah transparansi dan komunikasi. Risiko harus dibicarakan secara terbuka dan transparansi. Ada sebuah contoh studi kasus yang dapat lebih menjelaskan pentingnya culture risk di dalam sebuah perusahaan. Ini ada sebuah perusahaan perkebunan yang sedang menghadapi masalah penurunan produktivitas karena budaya kerja yang ada di perusahaan tersebut adalah budaya kerja yang abai pada prosedur keselamatan. Setelah dilakukan intervensi dengan safety campaigns, pelatihan, dan pemberian penghargaan pada unit usaha dengan tingkat kecelakaan yang rendah, budaya sadar risiko di perusahaan tersebut ternyata meningkat. Hasilnya, angka kecelakaan yang menjadi turun 40% dan produktivitas yang meningkat. Apa saja sih manfaat dari budaya sadar risiko itu? Yang pertama, keputusan yang bijak karena keputusan yang diambil itu lebih bijak karena mempertimbangkan resiko. Yang kedua, reputasi perusahaan meningkat di mata stakeholder.
Yang ketiga, karyawan merasa aman, dihargai, dan termotivasi. Yang keempat, risiko atas fraud, konflik kepentingan, dan kecelakaan kerja dapat ditekan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat kami ambil kesimpulan bahwa dengan membangun budaya sadar risiko, organisasi dapat mencegah kerugian, meningkatkan kepercayaan, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.